حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Wajibnya berbuat adil di antara para anak-anak. Wajibnya berbuat adil oleh orang tua di antara para anak-anak. Dalil yang menunjukkan akan kewajiban ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Nu'man radhiyallahu anhu berkata, "Inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bashir radhiyallahu anhu pernah membawa Nu'man menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Bashir radhiyallahu anhu berkata, "Inni nahaltu bani hadza gulaman kana li." Wahai Rasulullah, ini anakku Bashir, anakku Nu'man, aku kasih seorang budak yang aku miliki. Berarti Bashir memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Nu'man, hadiahnya seorang budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akullu waladika nahaltahu mithla hadza?" Apakah setiap anak-anakmu engkau berikan seperti yang engkau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir radhiyallahu anhu menjawab, "La, tidak. Tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farji'hu, kalau begitu ambil kembali. Ambil kembali budak yang engkau berikan kepada Nu'man." Ini disebabkan kenapa? Karena tidak adil. Karena tidak adil. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya bagi orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Ittaqullah wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Bushair atau ya Bashir, alaka waladun siwa hadza?" Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Maka Bashir radhiyallahu anhu menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Akulluhum wahabta lahu mithla hadza?" Apakah setiap dari mereka engkau berikan sebagaimana engkau berikan kepada Nu'man? Kemudian Bashir menjawab, "La, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tushhidni idzan." Kalau begitu, jangan engkau jadikan aku sebagai saksi atas ini kalau begitu. Fa inni la ashhadu ala jawr. Karena aku tidak bersaksi atas sebuah kezaliman. Ini semua menunjukkan bahwasanya wajibnya bagi orang tua berbuat adil terhadap anak-anaknya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal apakah kewajiban berbuat adil tersebut mutlak ataukah kewajiban berbuat adil tersebut tidak mutlak. Dalam artian mutlak, ketika ada anak perempuan dengan anak laki-laki, apakah wajib adil pemberiannya? Ataukah ketika ada anak yang sakit dengan anak yang mempunyai dan anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus, apakah sama dengan anak yang normal? Tetap wajibkah diberikan sama? Paham ini para ikhwah? Nah, itu adalah
faedah nomor kedua. Jadi nomor pertama, asal hukumnya para ulama bersepakat bahwasanya wajib adil di antara para anak-anak. Tidak boleh mengkhususkan satu dengan yang lainnya, sebagian dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya dalam perkara apapun. Taib, itu perkara faedah pertama. Faedah kedua sekarang, terjadi khilaf di antara ulama, apakah kalau seandainya ada keperluan khusus boleh untuk berbeda hadiah pemberian dari orang tua ataukah tidak boleh? Tetap mutlak harus sama. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pendapat pertama adalah haram dibedakan satu dengan yang lainnya antara pemberian antara anak secara mutlak. Haram dibedakan pemberian antara anak dengan satu dengan yang lainnya secara mutlak, dan ini mazhab yang masyhur dari mazhab Hambali, dan ini juga mazhab dari mazhab Zahiri. Sawa'un kana hadha tafdil li sabab aw li ghairi sabab, baik itu pembedaannya karena ada sebab syar'i atau tanpa sebab syar'i, tidak boleh haram. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali dan pendapat juga dari mazhab Zahiri, Daud al-Zahiri. Pendapat yang kedua bahwasanya haram membedakan pemberian antara satu anak dengan anak yang lain kecuali dengan sebab syar'i. Kecuali dengan sebab syar'i. Dan ini adalah salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad. Kemudian dipilih pendapat ini oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga Syekhul Islam, dan ini pendapat jumhur, dan ini yang lebih kuat, bahwa boleh berbeda pendapat di antara anak disebabkan karena ada sebab syar'i, disebabkan karena ada sebab syar'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa min hujjati man aujab anna hadha muqaddimatul wajib lianna qat'ar rahmi wal 'uquqi muharraman fama yuaddi ilaihi ma yakunu muharraman wa tafdilu mimma yuaddi ila dhalik. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk dalil yang mewajibkan harus sama secara mutlak adalah bahwa ini pendahuluan yang wajib, karena memutuskan rahim dan durhaka kedua-duanya adalah diharamkan dalam agama Islam. Maka apa saja yang menghasilkan sesuatu yang haram maka diharamkan dalam agama Islam. Dan membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain bisa menghasilkan terputusnya hubungan rahim dan bisa menghasilkan durhaka terhadap terhadap orang tua. Ini apabila tidak ada sebab. Tetapi jika ada sebab maka tidak mengapa. Seperti misalkan keperluan anak perempuan terkadang lebih banyak dibandingkan keperluan anak laki-laki. Keperluan anak perempuan kadang lebih banyak dibandingkan keperluan anak laki-laki. Maka ini tidak mengapa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memberikan hadiah kepada salah seorang anaknya lebih banyak dibandingkan kepada yang lain. Ini karena ada sebab. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita lebih condong kepadanya boleh untuk tafdhil di antara anak dengan syarat ada sebab syar'i. Boleh untuk mendahulukan, membedakan pemberian antara anak dengan syarat ada sebab syar'i, tetapi asal hukumnya tetap wajib untuk berbuat adil. Taib.